Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat kudrat dan iradatnya. Alhamdulillah kelompok kami telah menyelesaikan tugas mata kuliah Etika Profesi Guru yang bertemakan Strategi Dasar Pembinaan Guru. Sholawat beserta salam marilah curah limpahkan ke baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada video kali ini kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Mikir Rizky Hidayat sebagai moderator, dan ada rekan saya Kang Asif Abdurrahman sebagai pemateri 1, dan untuk pemateri kedua ada Kang Nadan Suryana. Untuk kali ini kelompok kami akan sedikit memaparkan tentang etika profesi guru yang bertemakan strategi pembinaan seorang guru. Poin 1 ada pengertian profesi guru. Poin 2 ada guru sebagai tenaga profesional. Dan poin 3 ada pengembangan guru sebagai profesi. Dan poin 4 ada tujuan dan fungsi pengembangan guru profesional. Dan yang poin terakhir, poin 5, yakni ada strategi pengembangan profesi guru. Pada kesempatan kali ini saya silahkan untuk pembahasan poin pertama, yakni tentang pengertian profesi guru. Saya persilahkan kepada pemateri 1, ada Kang Asep. Saya persilahkan. Oke, yang pertama yaitu pengertian profesi. Nah, secara harfiah kata profesi berasal dari kata profession, bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Latin profes, yang berarti mampu atau dalam suatu bentuk pekerjaan. Nah, sedangkan menurut Palmer dan Mill yang dikutip dari Peter Jarvis, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intelektual dan latihan yang khusus. Tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan atau advice terhadap yang lainnya dengan bayaran atau upah tertentu. Oke, selanjutnya poin yang kedua yaitu guru sebagai tenaga profesional. Nah, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu, dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Nah, sedangkan guru adalah seseorang yang menggeluti dunia pendidikan antara mendidik dan mengajar. Nah, berdasarkan pengertian tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Nah, kompetisi ini meliputi yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, dan akademis. Nah, dengan kata lain, guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Oke, poin yang ketiga yaitu pengembangan guru sebagai profesi. Sudiarta berpendapat bahwa guru sebagai jabatan profesional memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus. Oleh karena itu, guru sebagai jabatan profesional seperti dokter memerlukan pendidikan pascasarjana. Namun, pascasarjana bagi profesional bukanlah program akademik, tetapi program profesional yang mengutamakan praktik. Nah, dengan pengembangan guru sebagai profesi, diharapkan guru itu mampu yang pertama membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan terstandar dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional pada masa yang akan datang. Yang keempat,
diharapkan akan mendorong terwujudnya guru yang cerdas, berbudaya, bermartabat, sejahtera, canggih, elok, unggul, dan profesional. Dan yang terakhir, yang kelima, guru itu mengharapkan guru masa depan semakin konsisten dalam mengedepankan nilai-nilai budaya mutu, keterbukaan, demokratis, dan menjunjung akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih kepada Kang Asep yang telah memaparkan sedikit tentang materi tersebut. Untuk poin selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri 2, yakni ada Kang Dadan Suryana. Saya persilakan kepada Kang Dadan Suryana. Baik, untuk poin selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi pengembangan guru profesional. Yang pertama itu tujuan. Tujuan pengembangan profesi guru dimaksudkan untuk memenuhi 3 kebutuhan, yakni pertama, kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk menyusun kebutuhan sosial. Kebutuhan ini terkait langsung dengan kepedulian pemasyarakatan di tempat mereka berdomisili. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan potensi sosial dan potensi akademik generasi muda dalam interaksinya dan dengan alam lingkungannya. Kebutuhan ini terkait dengan spirit dan moral guru di sekolah tempat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya, seperti halnya dia membantu siswanya dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntunan pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya. Kebutuhan ini mungkin yang paling penting adalah sebagai proses seleksi untuk menentukan mutu guru-guru yang akan disertakan dalam berbagai kegiatan pelatihan dan penjenjangan jabatan. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi pengembangan guru profesional. Menurut Bruce Joyce tahun 1990 menulis bahwa program komprehensif pengembangan profesional setidaknya melalui 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan atau in-service training yang cocok bagi guru. Kemudian yang kedua, sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. Dan yang terakhir, menciptakan suasana atau kondisi yang mungkin guru untuk sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Untuk memenuhi fungsi tersebut, menurut Bruce Joyce, adanya model komprehensif bagi pengembangan profesional guru benar-benar dirasakan mendesak. Untuk itu, Bruce Joyce menawarkan 3 model parsial pengembangan profesional, yaitu pelatihan dalam jabatan menjejaki kemungkinan adanya keterlibatan pemerintah untuk memberpangkuan yang sama terhadap pekerjaan profesional dan anggota-anggota komunitasnya, dan mencoba memanfaatkan potensi program-program pengembangan profesional dan program-program perbaikan sekolah sebagai proses yang berkelanjutan. Ya, terima kasih kepada Mang Dadan telah menyampaikan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sendiri yang akan menyampaikan. Adapun poin terakhir yaitu ada strategi pengembangan profesi guru. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, strategi ialah siasat untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Dalam pengembangan profesi guru dapat dilakukan berbagai strategi, baik dalam bentuk pendidikan ataupun pelatihan atau diklat maupun bukan diklat. Menurut Dianim pada tahun 2011, yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Di dalamnya adalah in-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah, ataupun tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Poin kedua ada program magang.
Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini diperuntukkan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Misalnya, magang di sekolah tertentu untuk belajar memanajemen kelas ataupun manajemen sekolah yang efektif. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata. Poin selanjutnya, kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah negeri dan swasta. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra, misalnya di bidang manajemen sekolah atau kelas. Poin selanjutnya, belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur atau peserta dalam suatu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya, seperti pada wabah sekarang ini melalui media internet. Untuk selanjutnya, pelatihan berjenjang dan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang berwenang, yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, ataupun tinggi. Untuk selanjutnya ada poin yaitu kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di sini maksudnya yaitu untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan, melakukan penelitian, tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Untuk poin terakhir adalah pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang dimiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajarkan, dan pemberian tugas-tugas internal tambahan dan diskusi dengan teman sejawat. Poin terakhir ada pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi seorang guru. Pengikut sertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. Untuk poin selanjutnya ada non-pendidikan dan pelatihan. Yang pertama ada diskusi, kedua seminar, ketiga workshop, keempat penelitian, kelima penulisan buku atau bahan ajar, keenam pembuatan media pembelajaran, ketujuh pembuatan karya teknologi atau karya seni. Kesimpulannya, yang pertama, guru sebagai profesi di Indonesia baru dalam taraf sedang tumbuh atau emerging profession yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya, sehingga guru dikatakan sebagai profesi yang setengah-setengah atau semi profesional. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Kedua, pengembangan guru sebagai profesi dapat dikembangkan melalui satu, sistem pendidikan, kedua, sistem penjaminan mutu, ketiga, sistem manajemen, keempat, sistem remunerasi, kelima, sistem pendukung profesi guru. Poin ketiga, tujuan pengembangan profesi guru dimaksudkan untuk memenuhi tiga kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi. Kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru. Poin 4, ada dalam pengembangan
profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi, baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat maupun bukan pelatihan atau non diklat ya. Baik, poin yang terakhir ada pengembangan profesi guru di pedesaan diharapkan dapat membangun aktivitas-aktivitas pengembangan staf melalui pembuatan keputusan kolaboratif dan penilaian kebutuhan lokal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kelebihannya hanya milik Allah dan kekurangannya ada di diri kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.